Hype tanggapi kabar apartemen mewah Jimin BTS disita usai gagal bayar premi asuransi kesehatan. Fans dibuat bingung ketika dilaporkan bahwa apartemen mewah Jimin hampir disita karena dia tidak bayar premi asuransi kesehatan. Belakangan diklarifikasi bahwa itu karena kesalahan perusahaan pengelolanya. Menurut Bis Hankook, ia gagal membayar premi asuransi kesehatannya dan apartemennya hampir disita pada 25 Januari 2022. Nine One Hanam adalah salah satu apartemen termahal di Korea Selatan dengan harga sekitar 5,9 miliar won atau 4,74 juta US dollar. Premi kesehatan yang jatuh tempo sejak itu telah diselesaikan dan dibayar, tapi saat berita tersebut menyebar, perusahaan pengelolanya Hype Label menanggapi outlet berita Korea Newsen pada 24 April 2022 dengan pernyataan resmi. Jimin tidak mengetahui pembayaran premi karena jadwalnya yang sibuk di luar negeri. Perusahaannya telah mengawasi surat-suratnya tetapi gagal menyampaikan surat yang jatuh tempo kepadanya karena suatu kelalaian. Mengenai kasus ini, agensi menerima semua surat yang dikirim ke asrama artis dan dalam proses meneruskannya ke artis. Sebagai surat tertunda karena kesalahan, Jimin telah menjalankan jadwalnya di luar negeri dan punya istirahat jangka panjang sejak akhir tahun lalu dan melanjutkannya dengan jadwal luar negeri setelahnya. Jadi dia tidak menyadari fakta bahwa preminya telah terlambat dan setelah dia mengetahuinya, dia langsung membayar tunggakan itu secara penuh dan saat ini kasusnya sudah ditutup. Kami mohon maaf karena telah membuat khawatir para penggemar dan artis karena kesalahan perusahaan kami, kata label Hype. Dengan permintaan maaf dan pembaruan, mudah-mudahan masalah ini akan selesai. BTS baru saja menyelesaikan bagian yang sukses dari tour Permission to Dance on Stage mereka di Las Vegas dan telah kembali ke Korea Selatan. Di sisi lain, Jimin menerima zona foto di Oryugdo-dok di Busan. Jimin bukan hanya kebanggaan Korea, tetapi juga kampung halamannya. Banyak orang yang mengagumi dan sejak itu ia diberi gelar Pangeran Busan. Pada 21 April terungkap oleh media Korea bahwa Jimin telah mendapatkan zona foto di Dok Oryugdo di Yongho-dong, Busan. Disampaikan oleh pejabat distrik setempat, karena banyaknya permintaan, mereka berharap zona foto cerah dapat dilihat oleh wisatawan domestik dan asing, bahkan di malam hari. Zona foto berbunyi lokasi pemotretan Jimin BTS. Perlu diingat bahwa dermaga Oryugdo adalah tempat Jimin mampir untuk syuting vlog YouTube setelah mengunjungi orang tuanya untuk liburan pada Januari 2015. Tepi laut yang menawan tampaknya telah memikat orang sejak saat itu dan banyak yang penasaran dengan tempat itu. Karena pulau tersebut berubah seiring berjalannya waktu sehingga sulit untuk menemukan lokasinya, pihak kabupaten menyiapkan zona foto agar wisatawan dapat dengan mudah mengaksesnya. Jimin BTS telah menunjukkan kecintaannya pada Busan dengan meluncurkan beberapa donasi dukungan khusus untuk pendidikan. Pertama kali diberi gelar Pangeran Gomjong Busan ketika kota kelahirannya memilih travel to Gomjong dengan tema BTS Jimin dan memenangkan tempat pertama di Busan ke-22. Pantai Dadepo di Busan, tempat Jimin merekam vlog tahun 2016, menduduki peringkat kedua dalam 10 lokasi terkait BTS yang ingin dikunjungi penggemar oleh Organisasi Pariwisata Korea 2019 berdasarkan jajak pendapat internasional. Juga di tahun yang sama, BTS mengadakan master kelima mereka di Busan dan ada spanduk ucapan selamat yang diorganisir di sekelilingnya untuk menunjukkan dukungan dan cinta mereka kepada Jimin. Mereka semua memuji dia sebagai pangeran dan putra mereka yang mereka banggakan. Untuk proyek ulang tahunnya pada tahun 2019, Jimin menerima penunjukan air khusus di Dadepo. Pada tahun 2020 ada festival perayaan di Busan yang mencakup acara Jalan Jimin di Cafe. Selain itu, tahun lalu basis penggemar Jimin Bar China yang terkenal dengan proyek-proyek besarnya mengorganisir Menara Busan untuk menyalakan lampu untuk ulang tahunnya dan ini dilaporkan di surat kabar Busan Ilbo. Untuk merayakan lagu Jimin sendiri, Friends yang diputar di Hollywood Marvel blockbuster Eternal, penggemar Jimin memimpin dengan datang bersama untuk menonton film dan mendengarkan lagunya sehingga berkontribusi pada peringkat tinggi di negara tersebut. Ini adalah kedua kalinya Jimin mendapatkan zona foto untuk menghormati kunjungannya tahun ini. Pada bulan Desember pada awal tahun ini, berkat liburan singkatnya di Pulau Jeju, Jimin memicu gelombang pengunjung, terutama setelah mengunjungi Jalan Noemaru, Snoopy Garden, dan Pantai Tolkumbadang dan berbagi foto di akun Instagramnya. Hal ini mendorong terciptanya zona foto Noemaru, di mana pengunjung mengambil foto kenang-kenangan. Karena dampak ekonomi positif yang dirasakan di wilayah tersebut, organisasi pariwisata Jeju mengadakan kontes pengambilan foto di tempat-tempat yang dikunjungi Jimin untuk kesempatan memenangkan hadiah uang tunai.
Selain itu, kota Jeju menempati posisi tinggi pada peringkat reputasi merek pada bulan Januari, melompat ke posisi 2 dari tanggal 11 Desember tahun lalu. Ini adalah hasil dari aktivitas yang meningkat yang disebabkan oleh kunjungan Jimin. Zona foto Jimin yang laris di Jeju dan Busan berbicara tentang pengaruh dan popularitas viralnya. Mereka juga menunjukkan bahwa dampaknya akan terus terasa selama bertahun-tahun yang akan datang. Yang kedua, tour Maniac Stray Kids terjual habis, tapi Stay mengklaim hampir tidak ada fans yang mendapatkan tiket. Tiket untuk tur dunia kedua Stray Kids turun pada hari Jumat, dan penggemar dengan cepat mencoba untuk mendapatkan tiket sebelum terjual habis. Penyelenggara acara bahkan menambahkan tanggal baru karena banyaknya permintaan. Tapi, tidak semua penggemar senang. Penggemar yang berbasis di Amerika Serikat sangat senang ketika Stray Kids mengumumkan pemberhentian di Amerika Utara untuk tur dunia mereka. Tur dunia kedua Stray Kids Maniac, mereka mengantisipasi penjualan untuk tanggal asli pada 22 April. Pertunjukan dengan cepat terjual habis dan karena permintaan, penyelenggara merilis tanggal tambahan untuk New York dan Los Angeles yang akan dijual pada 25 April pukul 3 sore waktu setempat. Tapi, penggemar mengatakan penjualan tiket awal tidak adil. Semua orang yang telah menggunakan tiket master untuk membeli tiket mungkin akrab dengan antrian yang menakutkan. Sistem ini adalah cara tiket master mengalahkan bot. Idenya adalah bahwa sistem bertindak sebagai garis virtual. Seorang pembeli akan bergabung di ruang tunggu 10 menit sebelum penjualan dan kemudian ditempatkan dalam antrian secara acak agar setiap penggemar mendapatkan kesempatan yang adil untuk mendapatkan tiket. Tapi, Ticketmaster menyatakan bahwa antrian bukanlah jaminan. Sama seperti sebelumnya, tiket selalu berdasarkan ketersediaan, permintaan, dan tidak dijamin. Seiring dengan sistem tiket yang membingungkan bagi sebagian orang, penggemar sudah cemas dengan harga tiket. Live Nation hanya mengumumkan sehari sebelum penjualan, padahal banyak penggemar senang dengan kisaran harga yang tampaknya masuk akal, 49,5 US dollar hingga 179,5 US dollar. Bersamaan dengan harga, Live Nation mengumumkan paket VIP, dan meskipun mereka tidak mengumumkan harga hingga saat penjualan, sebagian besar penggemar senang yang harganya akhirnya 320 US dollar. Paket ini termasuk kursi PL1, akses soundcheck, dan banyak lagi. Ketika tiket akhirnya mulai dijual, penggemar menyadari bahwa tiket terjual dengan sangat cepat. Beberapa bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk melewati antrian. Tapi, bagi mereka yang sempat mencoba membeli tiket, menyadari bahwa tidak semua tiket tertera pada harga yang disebutkan sebelumnya. Sebaliknya, mereka terdaftar di bawah label Platinum resmi Ticketmaster, tiket premium. Dikatakan memberi penggemar akses yang adil ke beberapa kursi terbaik di rumah. Beberapa penggemar mengklaim menjual tiket ini tidak adil. Penggemar lain bingung ketika mereka melihat harga tiket ini dan mengira mereka sedang dijual kembali, tapi ini tidak terjadi. Beberapa penggemar punya masalah dengan bahasa yang digunakan untuk menggambarkan kursi ini. Ticketmaster mengatakan bahwa tiket ini adalah kesempatan untuk memberi penggemar yang paling bersemangat, kesempatan untuk mendapatkan tiket terbaik, tetapi dengan kenaikan harga yang keterlaluan, penggemar bertanya-tanya kenapa gairah harus dikaitkan dengan jumlah uang yang harus dimiliki seseorang. Tapi, masalah dengan penggemar yang mendapat tiket tur tidak berakhir dengan Ticketmaster. Hanya beberapa jam setelah penjualan, tiket penjualan kembali tersedia. Titik biru adalah sisa kursi platinum resmi Ticketmaster, tetapi titik merah muda adalah semua tiket yang dijual kembali. Beberapa tempat memiliki lebih banyak tiket ini daripada yang lain. Bahkan, tiket dengan harga terendah 49,5 US dollar dijual dengan harga 400 US dollar di beberapa tempat, dan harga reseller tertinggi untuk tiket terbaik berada di kisaran 2.000 US dollar ke atas. Tiket ini awalnya 179,5 US dollar atau 320 US dollar untuk VIP. Penggemar yang kesal bertanya-tanya, apakah kode prapenjualan dapat mencegah hal ini? Mayoritas tiket yang dijual kembali tampaknya berasal dari orang-orang yang hanya membeli tiket dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Yang lebih tidak adil adalah manfaat VIP yang mungkin hilang. Biasanya pembeli asli harus menunjukkan ID yang valid untuk mengklaim manfaat ini. Menurut dukungan penggemar Ticketmaster, siapapun yang membeli tiket ini memerlukan nomor pesanan pembeli, 4 digit terakhir kartu pembelian, dan salinan ID foto mereka untuk menerima manfaat. Soundcheck berpotensi memiliki lebih sedikit orang dari yang dimaksud, yang akan sangat disayangkan.
Banyak penggemar yang mendesak sesama stay untuk mempertimbangkan kembali sebelum membeli tiket dengan harga tinggi dari pengecer. Sebaliknya, mereka memiliki beberapa strategi dalam pikiran. Karena ketetapan harga platinum resmi bersifat dinamis, harga pada akhirnya akan lebih rendah. Hal yang sama berlaku untuk tiket reseller. Secara teoritis, kalau tidak ada yang membeli tiket dengan harga tinggi, reseller akan terpaksa untuk menurunkan harga. Selain itu, beberapa stay yang putus asa mendesak penggemar untuk menghubungi JYP Entertainment dan Republic Record untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Beberapa penggemar mengklaim bahwa Stray Kids akan tampil di baris kosong kecuali ada sesuatu dilakukan. Meskipun tidak jelas rute terbaiknya harus diambil, mudah-mudahan masalah ini akan teratasi dengan penggemar yang layak dapat melihat Stray Kids tampil. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.